A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidi Rasulillah. Hari ini alhamdulillah minggu ke-15 atau bulan ke-4. Alhamdulillah setiap Sabtu tidak terasa sudah 4 bulan. Sepertiga tahun. Alhamdulillah ala ni'amih. Pada majelis malam hari ini, insya Allah kita akan membahas ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Membahas 3 ayat surat Al-Bayyinah. Mungkin Ustadzuna Al-Karim, Ustadz Ilhamuddin memberikan kita tilawahnya. Sayyidil Karim, ahlan wa sahlan. Halo? Oke. Belum terdengar suara dari Ustadz Ilham. Kita ke Ustadz Yudo. Nuhun sewu. Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Halo? Ustadz Ilhamuddin. Hadir Ustaz. Monggo Ustadz. Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Gimana Ustaz? Bisa? Ustaz Azwar, nuhun sewu Ustaz. Monggo. Naam. Sebentar saya, suaranya gak kedengeran. Sekarang kedengeran, sekarang. Oke, nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam ulaika innal ladzina amanu ulaika hum khairul bariyah rabbihim jannatu 'adnin Putus Ustaz. Putus suaranya. liman khasya rabbah. Allah.
Masya Allah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Suaranya saya terdengar nggak Ustaz Azbar? Ana terdengar sedadangnya. Masuk Ustaz. Oke, Ustaz Yudo bisa bicara nggak Ustaz Yudo? Suaranya kecil banget ya Ustaz di tempat saya. Coba di ini ya, di nama saya yang ada di akun Telegram itu dipencet, terus volumenya dilebihkan. Oh iya ya. Oke Ustaz. Bisa? Bisa Ustaz. Ya. Suara saya atau suaranya Ustaz yang nambah ini sekarang? Suaranya ini antum udah keras dari tadi. Suara saya gimana sekarang? Ini sudah full semua Ustaz. Ya nambah dikit sih sebenarnya. Apa ya punya saya nih kayaknya. Kayaknya iya deh. Udah 185% Ustaz. Iya, ini juga 185 ini. Tak di 200-kan coba ya. Udah, ini 200 suara saya. Nggih. Oke, kita baca dulu ya tafsir Jalalainnya ikhwah ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha halun muqaddaratun ay muqaddaran khuluduhum fiha minallahi ta'ala. Jadi orang ahli kitab itu di neraka kekal kalau mati dalam keadaan tidak beriman kepada agama Islam, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Pendapat yang mengatakan ahlul kitab selamat di zaman ini itu pendapat menyelisihi Quran yang qat'i. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ahlul kitab wal musyrikin, dari ahlul kitab dan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin jannatu iqamatin, surga balasan mereka adalah surga tempat tinggalnya. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum bi ta'atihi wa radu an bi thawabihi dzalika liman khasyya rabbah. Pahala itu adalah bagi yang takut Tuhannya. Apa itu konsekuensi orang ketika takut Tuhannya? Khafa iqabahu fantaha an maksiyatihi ta'ala. Takut dengan siksanya Allah sehingga dia berhenti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabur dari kami Ustadz, banyak subhat di zaman ini. Seperti tadi ya, subhat bahwasanya orang ahlul kitab yang tidak Islam itu juga orang beriman. Banyak subhat di hari ini yang sebenarnya jawabannya, terutama subhat yang menggonjang-ganjingkan iman, subhat yang memubat-mabitkan iman, banyak yang jawabannya itu ada di Quran. Dan juga di hadis yang sahih, yang mutawatir. Tapi, karena kita jarang mentadaburinya, atau minimal membaca serta artinya, kita tidak tahu menjawab subhat, padahal Quran sudah menyediakan. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo selanjutnya mungkin Ustadz Azwar Anas. Mikrofonnya. Atau Ustadz ini, Dadang dulu, Ustadz Dadang. Fadal Ustadz. Naam Ustaz. Suara masuk Ustaz. Wadih jidan. Ka'annakum fi Solo ya nih. Wadih ya nih. Tadi habis live Ustaz, forum Lingkar Pena, saya moderatornya. Suara saya nggak keluar. Jadi, moderator tapi membawa acara pakai tulisan. Iya. Alhamdulillah sekarang kedengaran suaranya.
Sekarang Alhamdulillah. keras sekali. Oke, Ustaz, izin menyampaikan poin tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan kita kali ini akan ada satu poin yang mungkin akan kami ambil dari refleksi atau tadabbur tentang ayat-ayat terakhir surat Al-Bayyinah. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya dalam surat ini, atau mungkin bukan hanya dalam surat ini, di surat-surat yang lain, ahlul kitab itu mendapatkan tempat yang khusus. Jadi perjanjian dengan Allah, kalau baik mereka baik banget, kalau jahat mereka jahat banget dan sebagainya. Artinya kalau di ayat ini innalladzina kafaru min ahlil kitab, ya memang ini ahlul kitab dan orang-orang kafir, tapi penekanannya adalah ahlul kitab. Ulama-ulama mereka, cendekiawan-cendekiawan mereka, itu kalau bahasa spesifiknya. Kalau bahasa umumnya, orang yang memiliki pengaruh. Iya. Orang Masya Allah, Masya Allah. Entah itu penguasa, atau penyair, atau biduan sekalian, dan lain sebagainya. Orang-orang yang memiliki pengaruh. Maka disebut syarrul bariyah. Disebut sebagai orang-orang yang seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan. Jadi bukan hanya orang kafir yang biasa, orang kafir yang mereka memiliki pengaruh untuk mengkafirkan orang yang lain. Mempengaruhi, influencer. Influencer terhadap hal yang jelek. Makanya kalau semuanya ada nasihat ya, kalau semuanya nasihat untuk orang-orang yang masih belajar, masih di jalan yang kurang baik, jangan sampai memiliki pengaruh yang buruk kepada lingkungan. Soalnya nanti kalau sudah taubat ke jalan Islam, ternyata masih ada su'ul jariyah. Nah, itu yang Masya Allah. kurang baik itu. Soalnya kita di dalam posisi futur nih. Futur kita jangan sampai membuat orang lain terinspirasi untuk futur. Sehingga ketika kita naik, kita taat, kemudian inspirasi kita terhadap orang lain tuh masih jalan. Maka kalau di ayat ini kan vonisnya kejam. Kejamnya itu salah satunya karena penekanan punya pengaruhnya itu. Kemudian di ayat yang ke-7, ini juga ada penekanan. Kalau tadi di ahlul kitab, orang yang berpengaruh, ini innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kenapa bukan hanya innalladzina amanu? Nggak hampir lah, saya nggak bisa, saya nggak tahu numeriknya. Yang penting kebanyakan di Al-Quran, amanu wa amilus sholihat, iman, itu ibaratnya kayak bensin. Amal soleh itu kayak motor. Kalau iman tok, ya udah, bensin ini buat apa? Nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Kalau amal soleh tok, kita punya motor tok, kita nggak punya iman, nggak punya bensin, bisa aja kita ngisi motor kita dengan lumpur, ngisi dengan cairan-cairan yang nggak seharusnya. Maka iman dan amal soleh ini baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. In kuntum mu'minin, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu sebelumnya itu pasti ada amal soleh dulu. Amal soleh dulu, baru ada in kuntum mu'minin, in kuntum shodiqin, dan lain sebagainya. Artinya, kalau tadi orang yang dia itu kafir, secara keimanan dia itu kafir, dan dia memiliki pengaruh yang buruk untuk mengkafirkan orang lain, membuat orang lain untuk berbuat buruk, itu syarrul bariyah. Kebalikannya, orang yang baik, orang yang beriman, dan bukan hanya beriman aja, bukan beriman masuk surga, enggak segampang itu. Beriman dan beramal soleh, dan bukan hanya beramal soleh, beramal solihat, artinya harus banyak amal soleh dan harus sampai berpengaruh. Kalau semuanya kita ngaji, jangan stop di ngaji. Kalau memang kita guru, harus ngajarin. Kalau semuanya kita pedagang, jangan stop di kebutuhan keluarga kita terpenuhi. Gimana caranya kita memikirkan UMKM yang lain maju, kita bisa bersedekah, dan sebagainya. Itu amal soleh, bukan hanya amal soleh. Salahnya apa kita
Iya. Kerja, PNS, gaji cukup, habis itu ngasih makan ke keluarga, habis itu kita nggak peduli Palestina, nggak peduli nasib umat, dan lain sebagainya. Kan kita sudah melakukan amal soleh ke keluarga kita. Amanah-amanah yang inti kita itu kita udah selesai. Padahal di sini bukan hanya amal soleh. Wa amilus solihat. Semua kebaikan harus dibabat habis. Harus berpikir secara generik, berpikir secara umum. Man lam yahtamma, gimana saya lupa hadisnya. Man lam yahtamma bi amril Islam falaysa minna. Nah, habis itu yang tentang siapa yang bangun tidur di pagi hari dan tidak memikirkan urusan umat Islam, dan itu bukan bagian dari kita. Intinya, untuk menjadi khairul bariyah, nggak cukup hanya Aman. cukup hanya dengan sholat 5 waktu. Sholat gandengannya dengan zakat. Pengaruh positif terhadap lingkungan. Jadi kita harus bisa beriman juga. Beriman itu urusan diri kita. Amal soleh itu urusan kita dan juga urusan kepada sesama kita. Agar yang berpengaruh itu bukan ahlul kitab aja. Agar yang di TikTok itu bukan hanya yang itu-itu aja. Tapi kita harus penetrasi majelis Taufikul Mubtadiin ini masuk penetrasi ke TikTok, habis scroll-scroll yang nggak jelas ternyata ada tasbih atau ceramahnya siapa. Penetrasi amilus solihat. Karena insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh kita akan menjadi khairul bariyah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sayyidil Karim. Azim radhiyallahu ankum wa jazakumullah khairan. Tadi penekanan tadi saja tentang pengaruh ya. Jadi salah satu hikmah syarrul bariyah itu dia memang memiliki pengaruh dalam kejelekan gitu Ustaz Dadang ya. Di satu sisi yang sama khairul bariyah juga karena mereka tidak hanya iman, tidak hanya amilus solihah, tapi solihat. Ini memang sangat memotivasi kita sekali ya Ustaz ya. Pentingnya kita tidak hanya yakin tapi beramal, tidak hanya soleh tapi islah. Nafa'anallah bikum Sayyidi Ustaz Dadang Tersyam. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya Ustaz Yudo, monggo Ustaz Yudo. Iya Ustaz. Masya Allah, wadih. Monggo Ustaz. Mati mikrofonnya Ustaz. Tadi nyala. Ustadz Azwar dulu lah, Ustadz Azwar. Syekhuna As-Sululi. Nah, Ustaz, ya Rab. Monggo. Wadih, Ustaz. Jiddan. Masya Allah. Naam, mohon izin Ustaz. Surat Al-Bayyinah dari ayat 6 sampai 8. Mungkin melengkapi dari sampaikan Ustaz Dadang juga dulu tentang kanan pada ahlul kitab. Kalau kita lihat-lihat nih Ustaz, ahlul kitab itu orang yang ahli kitab. Artinya dia tuh faham. Ulama. Mufasir. Tapi bahkan kalau di ayat sebelumnya itu malah disendirikan. Ya. Seakan-akan ahlul kitabnya lebih parah daripada orang-orang musyrik. Iya. Karena ahlul kitab itu mereka ketika tidak mau beriman bukan karena apa ya? Jahlun. Tapi dia bahkan mengetahui kebenaran itu layaknya mengenali anaknya sendiri, saking fahamnya. Masya Allah. Malah tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Kalau orang-orang musyrik itu kemungkinan karena dia tidak mau ikut kebenaran itu boleh jadi karena hawa nafsu, karena nggak ingin istikbar. Ya, istikbar ya,
mungkin nggak ingin jabatannya hilang atau nggak ingin kuno gitulah dan lain-lain, hawa nafsu lah kebanyakan. Tapi kalau orang ahli kitab itu betul-betul dia emang wah songong sekali lah. Udah tahu betul, udah tahu kebenaran tapi tidak mau ikut. Iya, iya. Maknanya kalau kita ambil ibrohnya itu orang yang sudah tahu, sudah punya ilmu itu kalau tidak bisa membimbing kepada amal soleh tadi seperti yang disebutkan Ustaz Dadang, itu lebih parah, lebih kalau dihitung-hitung azab itu lebih berat kayak daripada orang-orang awamnya malahan. Nah, Kemudian juga beliau menyebutkan juga tadi tentang amal soleh. Ya, beriman itu tidak cukup dia soleh sendiri, tapi juga harus mensolehkan orang sekitarnya. Maknanya jadi orang bukan hanya sekedar soleh tapi musleh ya, musleh. Makanya kalau ada ayat itu wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau di situ ada orang muslih, ada orang yang punya pengaruh kebaikan, mengajak hal yang baik pada orang lain. Kalau baik sendiri mah gampang itu. Nah, itu kemudian yang terakhir Ustaz, ana sedikit ingin tadabbur dalam ayat yang ke-8, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman yang khairul bariyah itu surga, Khasya Rabbah. ya kan? Surga di bawahnya sungai-sungai, bahkan nanti di ujungnya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan kalimat yang luar biasa indah, dzalika liman khasyya rabbah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Demikian Masya Allah. bagi orang takut yang ya kan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya korelasinya dengan tadi amal soleh, ilmu itu adalah ilmu yang menghasilkan rasa khasyah. Khasyah. Kata Imam Al-Baghawi kayak Zat, khasyah itu kan malakul amri, ya kan? Malakul amri itu kayak main kontrol atau kontrol utamanya Ya. seseorang. Masya Allah. Masya Allah. Dzalika milakul amri kullihi. Dzalika milakul amri kullihi. Jadi itu kontrol utama seseorang dan juga justru Ajib, malah ajib. motif dan pendorong utama orang untuk berbuat baik itu juga di al-khasyah juga. Allahu Akbar. Ya Jadi salam. dua kutub antara kebaikan dan kemaksiatan, kontrol utamanya ada di khasyah. Masya Allah, luar biasa. Allah, 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 Allah. Makanya itulah kenapa kok ilmu kalau tidak menghasilkan khasyah, ilmu la ghairu nafi, layan fa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Akan ada satu Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ustadz Azwar, semua hadirin ya. Jadi setiap kita hidup seandainya itu mau berbuat apa, males, mau berbuat maksiat, hawa nafsu, langsung kita hadirkan. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah. Ketika males ngaji, dzalika liman khasyya rabbah. Ketika ingin maksiat, dzalika liman khasyya rabbah. Ya salam. Artinya memang dzalika liman khasyya rabbah ini benar-benar subhanallah. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk minggu ini insyaallah. Dzalika liman. Dzalika itu kan isyarat ke jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ya kan? Saya. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan di tafsirnya itu ya pas banget ya. Khosyah itu artinya takut, kemudian karena takut meninggalkan maksiat. Berarti kita ini bisa mengukur diri kita. Sudah khosyah belum? Dengan maksiat kita. Intensitas maksiat kita. Kalau kita maksiat sudah gak ada mikir kanan, mikir kiri, berarti belum ada khosyah. Berarti ilmunya belum nafi. Walaupun yang tahu hanya diri kita sendiri. Walaupun diri kita sendiri a'lam. Allah Akbar.
Dzalika liman khasyya rabbah. Ya Allah, ya Allah. Sebelumnya kita dengarkan dari Ustadz Ilhamuddin, kemudian nanti Ustadz Yudo. Monggo Ustadz Ilham. Syukran Ustadz Azwar. Hadir Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Syekh Ilham, fadal. Ini ada yang mau bicara nih. Siapa tadi? Keluar lagi. Ustadz Yudo, mungkin sudah bisa? Assalamualaikum. Ustadz Ilham, mungkin sudah bisa? Oke, ini kita ada tamu 2 orang. Ustadz Fauzan Abdullah. Ustadz Ilham. Fadal Ustadz Ilham. Hadir tadi. Wadeh. Mas Wadeh. Insyaallah. Ini saya dikelilingi banyak anak kecil kan Ustaz. Enggak apa-apa, barokah. Jadi tadi saya ngikuti dari Ustaz Dadang sama Ustaz Aswar, hampir sama yang kami dapat di tafsirnya Imam Al-Qasimi gitu Ustaz. Jadi beliau memberi catatan dari kaliman khasyya rabbah atau di ayat 8 itu keimanan kalau hanya diwariskan bil wirasah atau hanya dengan karena bapaknya muslim kemudian anaknya menjadi muslim itu masih belum cukup. Anaknya tahu gerakan sholat karena bapaknya itu belum cukup, ataupun ibadah-ibadah yang lain, tapi memang harus sampai kepada titik dzalika liman khasyya rabbah, yang itu yang bisa menjadi tameng bagi kalau kita sudah meninggal, maka anak kita atau keturunan kita itu bisa akan menjadikan iman itu tameng supaya mereka itu terus berada dalam ketaatan. Mungkin itu dari kami Alafu. Jazakumullah. Berarti tarbiyah imaniyah ya. Tarbiyah imaniyah yang jadi kita nggak cukup ngajarkan anak kita bisa sholat. Iya, gitu Ustaz Ilham kan? Tapi harus khusyuk gitu ya. Ustaz. Iya, nggih. Ustaz Azwar kenal Syekh Ali Kudaimian tuh? Nah, Ustaz. Araf tuh Ustaz. Lakin beliau kenalannya yang enggak juga Ustaz. Ya, jadi kemarin itu ceritanya saya itu SMS beliau ya. Tanya gini. Apa Syekh rumusnya biar bisa khusyuk sholat, khusyuk dzikir, khusyuk sholawat, dan banyak. Nggak cuma sedikit. Beliau menjawab dengan 2. Yang pertama adalah at-ta'amul. Apa itu ta'amul? Beliau mengatakan banyak menyebutkan nama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, al-fatihah, dengan menghadirkan kebesaran Allah, kehinaan dunia, jannah Allah, neraka Allah, dan itu akan sangat kondusif kalau dilakukan dalam keadaan sepi. Nah, ta'amul itu akan membuat kita khusyuk, akan membuat kita khosyah, akan membuat kita mudawamah dalam sebuah amal soleh. Jadi memang kita itu butuh waktu di mana kita itu menyendiri sepi. Tapi sepi bukan untuk HP-an. Sepi bukan untuk belajar. Sepi bukan untuk nulis skripsi dan disertasi. Bukan untuk ngapalin. Tapi sepi memang untuk zikir. Ta'amul. La ilaha illallah.
terus mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ta'amul itu yang membuat kita khusyuk, membuat lahir khosyah, tumakninah, sakinah, yang itu akan jadi motor kita dalam berbuat amal soleh. Itu yang pertama adalah ta'amul. Kemudian yang kedua, yang terakhir, beliau mengatakan taqwiyatut tauhid, menguatkan tauhid. Tauhid maknanya dua, bukan tauhid pelajaran di kelas ya. Tauhid maknanya dua. Al yakin bi anna kulla syai' fil kaun biyadillah. Keyakinan bahwa semua yang terjadi, baik buruk semuanya, itu di tangan Allah. Itu karena Allah. Yang kedua, antataharrak atau tidak kamu bergerak, la tataharraku illa li amrillah. Semua pergerakan kita harus meyakini ini untuk Allah. Lillah, 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 lillah. Meyakini yang terjadi itu takdir dari Allah. Terus yang akan kita lakukan ini harus lillah, 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 lillah. Nah itu kata beliau akan menghasilkan khusyuk, akan menghasilkan mudawamah dalam ketaatan dan lain sebagainya. Itu Ustaz. Mungkin itu. Ustadz Yudo, monggo Ustadz Yudo. Ustadz Ilham, monggo Ustadz Ilham. Oke, Ustadz Ustadz ada satu lagi nih, Ustadz Jakengan ini Ustadz ini siapa ya? Fadhal, Ustadz Jakengan ini Ustadz kalau memberikan ilmunya. Oke ya, belum ya. Ustadz Yudo kayaknya juga belum. Ustadz Azwar sama Ustadz Dadang memberikan closing statement Ustadz. Ayo, monggo Ustadz Azwar dulu Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Karena sangat-sangat bersyukur sekali Ustadz. Majelis-majelis ini senantiasa rutin mengingatkan kita sebagai spirit untuk minggu depan ini luar biasa. Allah akbar, Allah akbar, Allah Jadi, akbar, Allah akbar. hanya kadang itu kita sangat-sangat berusaha, ya, meskipun seminggu sekali. Pokoknya kalau ada apalah jam-jam apa, usahakan untuk momen tadabbur ini, karena kalau tidak seperti ini tuh kadang sendiri aja tuh banyak orang kelakon. Sorry Ustaz. Makanya gitulah. Artinya kalau Azhar, terkadang anak kalau baca sendiri dari kaliman khosyarobbah berbeda ketika dengar dari orang lain, ya enggak? Ajib. Makanya Ustaz. Sahih. Makanya Sayyidina Ibnu Mas'ud kan Rasulullah bilang ke beliau, Iqra' alayal Qur'an wa ana asma', ya kan? Sahih. Walaupun Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, tapi beliau mendengar dari Ibnu Mas'ud. Sahih. Pasti ada sirnya. Ya kan? Lanjut Ustaz Azwar. Nah Ustaz, ala kulli hal sebagai teman, alhamdulillah ya, kita semoga majelis seperti ini itu terjaga dan semangat kita hadir dalam majelis ini. Amin. Memberikan faedah itu juga istiqomah insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ustadz Dadang, fadhal. Closing statement. Syukran Syekh Azwar. Kami izin memberikan closing statement dari closing statement yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surat ini. Dari kalimat khosyarobbah. Kenapa kok bukan khofa? Kami tadabbur dari beberapa tulisan. Yang pertama, karena khauf itu rasa takut untuk hal yang nggak kita pahami. Tanpa pengetahuan dan datangnya dari luar. Yeah.
besok makan apa, nanti gimana. Rasa takut berlebihan yang kita nggak tahu, kayak nervous, overthinking, apa dan sebagainya. Yang ini nggak benar-benar terjadi. Rasa takut yang datangnya dari luar, kemudian untuk hal yang nggak kita pahami. Nah, kalau khosyah kebalikannya. Khosyah itu rasa takut yang ada dalam hati untuk hal yang kita pahami. Jadi ini pemahaman dan pengetahuan pasti bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Kita percaya bahwasanya Allah itu Tuhan kita, sehingga melakukan apa yang dilakukan dan meninggalkan apa yang dilarang dan sebagainya, itu benar-benar khosyah. Karena diksi di kalimat ini, di surat ini, bukan pakai khauf, bukan pakai kalau khauf kan biasanya diidentikan dengan serangan-serangan kafir Quraisy dan sebagainya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tentang masa depan, kemudian ada kekhawatiran yang urusannya tentang strategi politik perang dan lain sebagainya. Kalau khosyah itu ya murni karena datangnya dari hati untuk hal yang pasti kita ketahui. Maka intinya kita tingkatkan khosyah kita pilih mana ini yang khauf, mana yang khosyah, mana yang bisa kita kendalikan ya kita lakukan, yang nggak bisa kita kendalikan kita tawakal kepada Allah. Kalau khosyah kita ya pakai amalan itu tadi, memperbanyak zikir di tengah malam dan sebagainya. Atau kalau semuanya kita memang nggak kuat langsung zikir seperti itu, kita bisa nyicil kecil-kecil, kita bisa yang penting tengah malam itu ya udah niat iktikaf aja, walaupun kita nggak bisa khusyuk banget, niat aja, insya Allah dihitung sebagai khosyah dan khairul bariyah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Dadang, ini mau closing tapi Ustadz Indro datang ini. Ustadz Indro, monggo Ustadz. Belum, ada Ustadz Indro nih. Fadal. Ustadz Indro. Bentar, kita ke grup dulu, kita ahlan. Baik. Ikhwah ya. Ini siapa tahu Ustadz Dadang, syukran katsiran Ustadzil Karim. Jazakallah khairan. Ustadz Azwar, syukran Ustadz Azwar. Naam Ustadz, amin. Ustadz Ilhamuddin, syukran. Ustadz Yudo. Terus ini ada Pak Fauzan Abdullah dan Pak Dekengane Pusat. Masih menjadi misteri siapa beliau ini. Foto profilnya kayak pernah lihat tapi awang-awangan. Tayyib. Ustadz Indra belum masuk lagi nih. Tayyib. Ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah ya, semoga kita bisa mengamalkan. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.